Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Setelah kita membahas sejumlah bab tentang keutamaan salat-salat sunnah, salat duha, terakhir adalah tahiyatul masjid dan salat witir. Maka bab berikutnya adalah bab fadli yaumil jum'ah, bab keutamaan hari Jumat, wa wujubiha, dan kewajiban Jumatan, wal irtisali laha, wat tatayyub, wat tadhkiri ilaiha, dan anjuran untuk mandi dalam rangka Jumatan, serta anjuran untuk bersegera datang ke masjid untuk Jumatan, wa du'ai yaumal jum'ah, dan anjuran untuk berdoa di hari Jumat, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, serta anjuran untuk banyak mendoakan atau bersolawat atas Nabi Muhammad SAW di hari Jumat, wa bayani sa'atil ijabah, serta penjelasan waktu pengabulan doa di hari Jumat, wa istihbabi iktsari dzikrillah ta'ala ba'dal jum'ah, dan anjuran untuk memperbanyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Jumatan. Judulnya panjang, tapi begitulah Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul. Dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila selesai Jumatan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak agar kalian beruntung. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah ayat yang ke-10 dari surat Al-Jumu'ah, di mana sebelumnya di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai sekalian orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah
Para ulama mengatakan mengingat Allah di sini adalah menyimak khutbah dan untuk salat Jumat. Dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Kalimat tinggalkanlah jual beli ini menunjukkan apabila ada orang yang wajib Jumatan, namun dia tetap melangsungkan transaksi jual beli. Setelah ada panggilan adzan Jumatan, maka jual belinya rusak. Ya. Karena perintah untuk meninggalkan jual beli apabila dilanggar menunjukkan makna haram bagi yang melakukannya. Pun jual belinya enggak sah. Jual belinya enggak sah apabila tetap dilangsungkan. Jadi kalau sudah ada panggilan adzan, khatib naik mimbar, ada panggilan adzan, tinggalin. Ya, enggak ada lagi jual beli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Kemudian di ayat 10, jadi setelah selesai Jumatan silahkan kalian bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebelum Jumatan anjurannya adalah fokus ibadah. Ya, fokus ibadah. Nah, setelah Jumatan dipersilahkan untuk bertebaran mencari keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hambanya untuk banyak mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setelah selesai Jumatan. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari terbaik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Ini menunjukkan pengutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa. Lalu Nabi mengatakan, fihi khuliqa Adam. Ya. Di hari Jumat Adam itu diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi Nabi SAW mengatakan hari terbaik terbitnya matahari adalah hari Jumat. Maksudnya hari-hari dalam sepekan. Hari-hari dalam sepekan. Ya. Maka yang terbaik adalah hari Jumat. Baik. Karena di sana ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaum Arafah.
hari terbaik terbitnya matahari adalah hari Arafah. Ya. Apakah ini bertentangan dengan sabda beliau sebelumnya? Tidak bertentangan. Ya. Kalau keutamaan hari Jumat itu dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Adapun keutamaan hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah di saat orang-orang wukuf, ya. Ini keutamaan dalam setahun. Keutamaan dalam setahun. Jadi yang paling utama adalah hari Arafah. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat Adam diciptakan. Adam bapaknya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dengan tangannya, tangan yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam dari tanah. Ya. Kemudian Allah mengatakan kun. Tinggal mengatakan kun yang berarti jadilah. Ya, fayakun, maka jadilah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 19, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu wahai Adam di surga. Ya. Kemudian ditafsirkan dengan hadis ini, ditegaskan bahwa itu terjadi di hari Jumat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga setelah dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Tapi karena godaan dan bisikan setan, akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya pun melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melanggar, Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tetap diputuskan bahwa Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dan itu di hari Jumat. Dan itu di hari Jumat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, maka Adam bersih dari kesalahan. Akan tapi itu membekas. Sampai-sampai di dalam hadis syafaat yang sangat panjang, di mana manusia di padang mahsyar berbondong-bondong menemui Adam alaihissalam dengan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memproses penghisaban. Maka Adam alaihissalam tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena ingat akan dosanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya, tapi itu membekas pada Adam alaihissalam. Sampai di akhir hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya yang bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses penghisaban itu dilangsungkan. Jadi beliau menjadi pusat perhatian manusia, dan itulah al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi
yang sering kita baca selesai adzan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, dan anugerahkan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang terpuji yang Kau janjikan. Jadi yang pertama beliau lakukan adalah sujud kepada Allah, muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang hanya diketahui oleh beliau nanti di padang mahsyar. Jadi ketika beliau menceritakan hadis ini, beliau nggak tahu apa yang beliau lakukan. Nah, kemudian barulah Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan engkau didengar, mintalah engkau diberi, dan mintalah izin untuk memberi syafaat, engkau diberi izin. Nah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberi izin beliau memberikan syafaat yang dikenal dengan syafaat agung, syafaatul uzma, ya. Syafaat yang tujuannya untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana hanya beliau yang sanggup dan bisa meminta kepada Allah agar Allah memproses penghisaban setelah manusia menanti dengan penantian yang sangat lama, 50.000 tahun, dengan matahari dekatkan di atas kepala manusia. Ya, hari yang sangat sulit. Manusia bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke bahu, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sementara orang lain tidak merasakannya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Adam alaihissalam di saat itu ketika diminta, beliau ingat akan dosa dan kesalahan ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Musa alaihissalam mendebat Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkaulah yang menyebabkan kami semua dikeluarkan dari surga. Gitu. Apa kata Adam alaihissalam? Syai' qad qadarahu Allah. Ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana lagi? Udah terjadi. Udah terjadi. Ya, udah terjadi, ya bisa lagi. Toh Adam alaihissalam sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi putusan Allah mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga itu nggak bisa diganggu gugat. Maka Nabi SAW mengatakan Adam telah membungkam Musa atas hujjahnya tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi dikeluarkannya Adam alaihissalam pun di hari Jumat. Hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma ata al-jum'ata, fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ah wa ziyadata 3 ayyam. Wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu, itu wudunya di rumah, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia datang Jumatan, kemudian dia mendengar khutbah dan diam menyimaknya, maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala plus 3 hari. Jadi 10 hari ke depan itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan mendatangi Jumatan dalam keadaan sudah berwudu di rumah. Ya, luar biasa nih. Besar sekali keutamaan. Ditambah lagi ketika di masjid di saat khatib sedang berkhutbah, dia diam menyimak khutbah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man massal hasa faqad laqa." Barang siapa yang memegang kerikil atau bebatuan, berarti dia telah berbuat sia-sia. Masjid Nabawi saat itu lantainya masih tanah, tidak seperti sekarang marmer, ada karpetnya juga. Waktu itu masih tanah. Bahkan digambarkan di saat turun hujan, setelah Nabi istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat khutbah Jumat turun hujan deras sampai jenggot Nabi itu basah. Berarti masjidnya bocor? Ya, karena atapnya itu anyaman-anyaman idkhir, ya, tanaman-tanaman jerami atau rumputan. Wajar saja kalau bocor. Ya, kemudian sampai di tanah dan meresap sehingga basah. Jadi sangat sederhana masjid saat itu. Nah, wajar saja kalau tanah ada butiran-butiran kerikil di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika sedang Jumatan, kemudian seorang memainkan kerikil, hanya sekedar kerikil dimain-mainkan gitu, dipelintir-pelintir gitu kan. Kata Nabi, berarti dia telah melakukan hal yang sia-sia. Dalam riwayat yang lain, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada Jumat baginya. Ya. Allahu musta'an. Terus bagaimana? Ya dia harus simak khutbah Jumat. Ya enggak boleh kemudian dia bermain-main. Selain kerikil, apalagi? Selain kerikil, ya bisa saja main handphone, ya kan? Sebagian orang main handphone, lagi khutbah Jumat dia main handphone, nggak boleh. Atau memainkan bajunya, kainnya di saat khutbah Jumat. Karena yang harus dia lakukan adalah menyimak khutbah. Atau memainkan biji-biji tasbih di saat khatib sedang berkhutbah, itu nggak boleh. Jadi betul-betul fokus kepada apa? Kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bahkan dahulu para sahabat Rasulullah SAW ketika menyimak khutbah, mereka menghadap pada Rasulullah SAW. Jadi yang tengah menghadap ke depan, samping kanan, samping kiri itu berarti noleh gitu. Menghadap ke khatib yang sedang menyampaikan khutbah dan seterusnya. Jadi semuanya menghadap ke arah khatib yang menyampaikan khutbah, menunjukkan mereka fokus menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini keutamaan besar dengan ketentuan yang telah disampaikan tadi. Ya, berwudu dari rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian masuk masjid, ya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, tahiyatul masjid. Tapi kalau masih ada waktu untuk sholat sunnah mutlaqah, dia sholat sunnah mutlaqah sampai imam naik mimbar. Nah, ketika imam naik mimbar, dia menyimak apa yang disampaikan oleh imam tersebut dan dia diam sampai selesai. Maka dosa-dosanya sedari hari itu sampai 10 hari ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Qala rahimahullah, hadis berikutnya. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Antara salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat penggugur dosa otomatis apabila dosa besar itu dijauhi. Jadi yang otomatis gugur, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah dosa-dosa kecil. Lalu apa yang membedakan? Ciri yang paling mudah untuk membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu pasti disebutkan ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dosa memutus silaturahim, sebutkan ancaman. Ya. Disebutkan ancamannya oleh Rasulullah SAW. Itu adalah dosa yang balasannya kontan, ya, di dunia langsung dibalas, memutus silaturahim. Belum lagi masih ada simpanan pembalasan di akhirat kelak, yaitu dosa memutus silaturahim. Ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Baik. Contoh lain, dosa mencuri, berzina, riba, sebutkan ancamannya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu menandakan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Nah, selain itu adalah dosa-dosa kecil, dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Dan manusia itu tempat salah dan dosa. Enggak ada manusia yang bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Ya. Jadi yang otomatis gugur adalah dosa-dosa kecil apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi antara sholat 5 waktu ada penggugur dosa. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya ada penggugur dosa otomatis. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ada penggugur dosa. Bagi siapapun yang menjauhi dosa besar, langsung gugur. Poin yang ingin diangkat dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan, wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya itu ada penggugur dosa. Ya. Maka ini keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dosa besar, pasti dosa-dosa kecil itu berguguran secara otomatis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhum. Dan dari Abu Hurairah serta Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarih. Ya. Bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di atas mimbar beliau. Di atas mimbar beliau. Dan mimbar Nabi SAW itu 3 tingkatan. 1, 2, 3. Beliau duduk di atas. Itu mimbar Nabi SAW. Makanya kita dapati sebagian masjid bentuk mimbarnya begitu. Itu menghadap ke jamaah untuk mimbarnya. Baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda,
La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan Jumatan. Ini ancamannya keras bagi mereka yang absen Jumatan. Enggak boleh absen di Jumatan kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i boleh enggak Jumatan diganti dengan zuhur. Ya. Tapi kalau enggak ada uzur syar'i kemudian dia absen Jumatan sengaja, ini ancamannya keras. Hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan Jumatan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati mereka. Ini lebih dahsyat daripada kafir. Ya, kalau orang kafir masih hidup bisa saja dia dapat hidayah. Tapi kalau hati sudah ditutup, itu pasti kafir dan enggak dapat hidayah. Gitu. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai, udah enggak peduli lagi dengan agama. Kalau lalai udah enggak dapat hidayah. Nauzubillah min dzalik, karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem nih. Ini bahaya, Pak, meninggalkan Jumatan dengan sengaja. Nasallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'atukum al-jum'ata falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian hendak datang Jumatan, ya, hendaknya mandi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi Jumat, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat. Hari itu dimulai dari terbitnya, masuknya waktu subuh. Itu hari. Dalam kalender Islam itu pergantian hari itu diawali dengan malam. Jadi malam dulu. Begitu matahari tenggelam itu sudah berganti itu. Ya kan? Jadi malam dulu baru siang. Jadi bukan jam 12 malam, bukan, tapi malam dulu baru siang. Sebab itu ketika ru'yatul hilal nanti di bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Sya'ban, kalau berhasil melihat bulan, ya, di saat matahari tenggelam, melihatnya ke arah barat sana. Nah, malam itu langsung sholat apa? Tarawih. Karena malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi begitulah kalender Hijriah. Jadi pergantian hari itu dimulai dari apa? Malam. Ya, begitu tenggelamnya matahari. Kemudian siang. Siang itu dihitung dari masuknya waktu subuh. Nah, di situ disebut dengan hari Jumat. Kalau malamnya malam Jumat. Jadi malam Jumat dulu baru hari Jumat. Jelas ya jemaah? Nah, Nabi SAW mengatakan mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ya, ini dua hadis. Yang pertama perintah dari Nabi SAW, hendaknya dia mandi. Siapa yang hendak Jumatan, hendaknya dia mandi. Ini kalimat perintah menggunakan lamul amr. Nah, di hadis yang kedua, Nabi menyebut dalam bentuk
berita, tapi bermakna perintah. Kalimat berita bermakna perintah. Di mana beliau mengatakan mandi Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah dewasa. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum mandi Jumat itu wajib. Walaupun sebagian yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat dianjurkan. Baik. Namun kuat pendapat yang mengisyaratkan bahwa mandi Jumat adalah kewajiban. Jadi tujuan mandi Jumat, ya, supaya tidak ada aroma bau badan. Ketika manusia banyak berkumpul nih, manusia kan macam-macam aromanya. Ada yang aromanya ya baik-baik saja, ada yang tidak baik-baik saja. Ya, aroma bau badannya itu menyengat. Maka dianjurkan bagi mereka yang hendak Jumatan supaya mandi, sehingga masjid itu, udara di masjid seger jadinya, nggak ada aroma bau badan. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan jamaah. Ya, Allahu Akbar. Jadi itu diantara hikmahnya. Kenapa kok mandi Jumat itu sangat dianjurkan atau bahkan wajib bagi orang yang sudah dewasa dan ingin Jumatan. Bisa nggak seorang meniatkan mandi Jumat sebelum berangkat ke kantor misalnya? Bisa saja kalau mandinya setelah subuh, ya kan? Dia niatkan gitu. Mungkin saja di kantornya nggak ada toilet yang bisa dipakai untuk mandi misalnya, dia niatkan aja mandi sedari awal dari rumah dan kerjanya tidak terlalu berat, tidak menguras keringat. Namun bagi yang sangat berkeringat, ya, walaupun dia sudah mandi di pagi hari, ya, karena sudah banyak berpeluh dan berkeringat, maka dianjurkan baginya untuk mandi lagi. Kenapa? Untuk menghilangkan aroma bau badannya itu, ya, supaya tidak semerbak dalam tanda kutip, dan itu akan mengganggu jamaah masjid. Mandi lagi, menghilangkan keringat, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ini merupakan sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan. Nah, qala rahimahullah, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu di hari Jumat maka itu bagus, dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama daripada sekedar berwudu. Nah, hadis inilah yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa mandi di hari Jumat itu, ya, bersifat anjuran. Ya. Jadi mengalihkan dari hukum wajib, ya, kepada hukum sunnah, ya, bersifat anjuran berdasarkan hadis ini. Ya, kalau tanpa hadis ini maka mandi di hari Jumat merupakan kewajiban. Walaupun begitu memang ada di kalangan ulama yang bahkan mewajibkan mandi di hari Jumat, apalagi kalau betul-betul memang dia memiliki aroma tubuh yang tidak sedap. Nah, qala rahimahullah, hadis berikutnya, wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasiyu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rawahul Bukhari.
Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mandi di hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, kemudian dia menggunakan minyak atau lotion untuk pelembab kulitnya, kemudian dia memakai wangian, kemudian dia keluar dari rumah. Jadi betul-betul keluar dari rumah dalam kondisi sempurna, wangi. Ya udah mandi, bersih, wangi. Penampilan pokoknya terbaik gitu. Kondangan kalah. Ya. Biasanya orang kan kebalik ya, justru yang kondangan yang sempurna. Kalau Jumatan enggak, kadang-kadang pakai kaos oblong aja. Waduh, ini dikira santai apa ya? Udah gitu cari-carinya tempat yang pojok-pojok yang ada tiangnya gitu kan. Ditambah lagi ada AC, ya udah, emang niatnya tidur itu. Waduh, nggak bener kayak gini, harus dirubah. Jadi dia pakai penampilan yang terbaik. Jadi dia mandi, bersih, ya, wangi, pakaiannya pun pakaian terbaik. Bahkan Nabi SAW punya pakaian khusus untuk Jumatan. Jadi bukan pakaian harian, ada pakaian khusus untuk Jumatan. Menunjukkan pengistimewaan hari itu. Ya, karena hari yang istimewa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jumat ini pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tampil beda di hari Jumat. Beda maksudnya beda dengan hari-hari biasa. Baik. Kemudian keluar ke masjid. Ya. Dan dia tidak memisahkan di antara dua orang yang sudah duduk, minggir gitu, kemudian lewat. Enggak, dia cari tempat yang benar. Misalnya di depan ada tempat kosong, dia masuk. Gitu. Kalaupun mau lewat, di depannya udah ada orang yang duduk, cuma kadang-kadang orang kan milih duduknya itu di belakang. Padahal duduk di depan itu utama loh. Orang yang datang dulu anjurannya duduk di saf terdepan dan dia mendapatkan keutamaan yang besar. Gitu. Cuman sebagian orang karena ketidaktahuannya ya dia milih duduknya agak ke belakang gitu. Ya. Dibiarkan yang bagian depan itu longgar. Nah, seandainya ada orang yang tahu keutamaan di saf terdepan, kemudian dia melihat ada tempat yang longgar, dia masuk. Dan masuk pun tidak dengan memisahkan. Gitu. Kalaupun mau lewat, ya lewat tapi pelan-pelan gitu masuk. Gak bisa juga melangkahi pundaknya, dilompat-lompati gitu, enggak. Pelan-pelan gitu. Kalau memang dia melihat di depan ada tempat yang kosong. Baik, setelah sampai di tempat sholatnya tersebut, kemudian dia sholat sedapatnya. Tsumma yusalli ma kutiba lah. Itu yang disebut dengan salat sunnah mutlaqah yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Dan itu di hari Jumat. Ya, salat sedapatnya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai imam naik mimbar baru dia berhenti. Salat sunnah mutlaqah. Baik. Setelah imam naik mimbar, tsumma yunsit idza takallama al-imam. Kemudian dia diam ketika imam berbicara, mulai berkhutbah. Kalau itu semua dilakukan, pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis terakhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi Jumat seperti mandi janabah. Ya, beda mandi Jumat dengan mandi janabah. Tapi di sini seperti mandi janabah, fungsinya beda. Kalau mandi janabah itu membuat orang suci, langsung otomatis suci, dia bisa langsung sholat. Jadi mandi janabah ya dari hadas besar seperti hubungan suami istri, dia mandi janabah. Perlu wudhu lagi enggak setelah mandi janabah? Enggak, dia langsung sholat bisa. Itu fungsi dari mandi janabah, karena dialah yang menyucikan diri dari hadas
besar. Kalau hadas kecil kan wudu. Jadi kalau mandi janabah dia bisa langsung salat. Oke. Beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat itu nggak bisa langsung salat. Kalau dia mandi Jumat, ya dia harus berwudu lagi supaya dia bisa salat. Ini yang membedakan antara mandi Jumat dengan mandi janabah. Baik. Mandi janabah ya seperti yang diajarkan Nabi SAW, sempurnanya, ini sempurnanya, ya, cuci tangan dulu, baru kemudian dibasuh bagian kemaluannya, kemudian dicuci lagi tangannya, kemudian berwudu seperti wudu sholat, bisa disisakan kakinya, nggak dibasuh, bisa dibasuh juga, ada dua pilihan. Kemudian tuangkan air di kepala, kemudian diratakan sampai ke kulit kepala masuk 3 kali, setelah itu guyur dan diratakan ke seluruh badan, airnya rata sudah. Dengan demikian sempurna mandi janabah. Tapi sahnya, untuk sekedar sah, ya, yang penting terguyur tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sah. Tapi kalau sempurna seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang mandi Jumat seperti mandi janabah. Oke. Dia mandi Jumat seperti mandi janabah. Tsummarah fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat di waktu pertama. Faka'annama qarraba badanah. Maka seakan-akan dia berkurban onta. Gitu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat di waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah. Maka dia seperti kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Seakan-akan dia berkurban ya domba jantan bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia kurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, faka'annama qarraba baydah. Dan siapa yang berangkat di waktu yang kelima, seakan-akan dia berkurban telur. Gitu. Jadi ada 5 di sini. Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Ini kaitannya kepada tabkir, berangkat segera ke masjid di hari Jumat. Ya. Apa yang dimaksud dengan waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat dan seterusnya? Ada silang pendapat. Ya. Apakah yang dimaksud itu jam, ya, atau apa? Ya. Dan pendapat yang paling dekat, insya Allah, ya. Jadi tabkir itu dimulai setelah meningginya matahari. Ya, setelah meningginya matahari. Matahari meninggi itu waktu duha ya. Waktu duha itu jam berapa sekarang? Jam 6. Kalau kita langsung aplikasikan ke jam kita, waktu kita ya. Jam 6. Jam 6 berapa? 1/4? Ya. Ada nggak di situ? Jam 6 1/4 ya. Oke. Atau jam 6 aja, memudahkan hitungan. Kemudian zuhurnya jam berapa? Zuhurnya jam 12, 6 jam di situ. Nah, 6 jam dibagi 5. Gitu. 6 jam dibagi 5. Gitu caranya. Nah, itu waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima. Siapa yang datangnya lebih awal Jumatan, makanya ada anjuran untuk bersegera tuh. Karena pagi-pagi jam 9 sudah ada orang yang sudah datang Jumatan, Masya Allah. Dia banyak beribadah di situ. Terutama di masjid-masjid besar ya. Seperti Masjidil Haram gitu atau Masjidil Nabawi gitu. Mereka sudah dari awal itu berangkat Jumatan, cari tempat yang spesial di sana. Gitu. Iya. Mereka istimewakan gitu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jam pertama dia berangkat, jadi masih pagi-pagi itu, dia seperti korban onta. Kalau dia di waktu yang kedua, mohon maaf ralat, di waktu yang pertama seperti korban onta, waktu yang kedua seperti kurban sapi, waktu yang ketiga seperti berkurban
domba jantan bertanduk. Kalau yang keempat seperti berkurban ayam, dan yang kelima seperti berkurban telur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faida kharajal imam," ketika imam keluar. Kok keluar? Ya, karena Nabi itu rumahnya nempel masjid. Jadi keluar dari rumah masuk ke dalam masjid, itu maksudnya. Jadi kharajal imam, beliau imam keluar, maksudnya adalah masuk ke dalam masjid. Ya. Hadaratil malaikah, maka para malaikat yang mencatat tadi, mereka yang bersegera datang Jumatan, hadir, yastami'una dzikr, menyimak khutbah. Nah, ini berita dari Nabi Muhammad SAW sekaligus menunjukkan keutamaan untuk bersegera datang Jumatan. Hadits diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah hadits terakhir pada pagi hari ini untuk kita baca. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan yang mau bertanya, jamaah. Saya tanya, buka aja ya. Silakan. Tadi Pak Ustadz ya, Jumatan itu tadi kan 6 jam dibagi 5. Jadi kebanyakan ya sekarang orang banyak datang Jumatan itu sekitar jam 11. 11 lewat lah. Jadi dapat telur aja Ustaz. Belum bisa dapat yang onta tadi itu jam 7, Masya Allah. Betul loh. Betul loh itu. Coba cek lah di Masjidil Haram tuh, orang-orang udah pagi-pagi berangkat. Luar biasa tuh. Nah, jadi ini pertanyaan satu lagi Ustaz. Jadi ini jadi renungan kita lah. Jangan jam 11 kalau Jumatan. Ya, kalau bisa onta lah. Bukan main. Nah, ini Ustaz tadi pertama Ustaz sampaikan barang siapa yang berjualan di pada saat Jumat itu nggak sah. Ya. Itu maksudnya nggak sah gimana tuh Ustaz? Ya batal jualnya, jual belinya batal. Ketika imam naik mimbar kemudian ada kumandang azan. Imam yang mimbarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adzan, Allahu Akbar, stop, itu udah nggak boleh lagi jual. Kali kalau ada orang yang beli tutup gitu. Betul. Nah itu dia masalah. Jadi pengagungan terhadap Jumatan itu berkurang gitu. Ya kalau kita cek ya di sekitar toko-toko sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, jangankan Jumatan, sholat 5 waktu aja mereka tutup gitu. Apalagi Jumatan gitu kan. Mungkin ada yang lain? Silakan Mas. Kalau ini kalau sholat Jumat atau mandi Jumat sebelum subuh gitu, itu apakah nanti mandi lagi? Maksudnya apakah masih kena hukum mandi Jumat gitu? Tapi kan wajib ya hukumnya. Biasanya mandi itu sebelum subuh. Iya, sebelum subuh terus berangkat. Yang rumahnya jauh ya. Iya, tadi dikatakan bahwa memang para ulama beda pendapat antara hukum mandi Jumat. Yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat perintah dan ada juga kalimat pilihan di situ. Ya, kalau dia berpandangan bahwa itu bersifat anjuran, ya nggak apa-apa. Artinya nggak terkena dosa kalau dia meninggalkannya, karena itu adalah hukum yang bersifat anjuran, gitu. Tapi kalau memang dia tetap berpeluh gitu kan, kerjanya itu dipenuhi dengan keringat dan sebagainya, mandilah, cari tempat-tempat mandi gitu kan. Kalau memang harus bayarlah gitu. Dalam rangka apa? Jumatan. Banyak tuh tempat-tempat umum yang bisa dipakai untuk mandi kan. Walaupun bayar ya 2.000 gitu, mandi. Yang penting guyur, ilangin keringat, Jumatan gitu. Demikian. Allahu a'lam. Iya.
misalnya di tempat yang membuat jumatan aja bisa di kantor TV atau itu apakah berlaku sholat sunat? Baik, bagaimana dengan masjid-masjid dadakan seperti kantor-kantor? Sebenarnya ada sih masjid kecil, cuman kalau hari Jumat tuh dia harus singkirkan sejumlah mobil gitu, pakai untuk Jumatan, dia kerjasama dengan manajemen gitu kan. Nah, apakah berlaku juga sholat sunnah mutlaqah? Iya berlaku, sholat sunnah mutlaqah, karena luberan itu berhukum sama dengan masjid. Luberan loh ya, luberan. Kalau itu luberan, misalnya ini nih tempat ini, karena nggak cukup, akhirnya meluber ke tempat parkir. Akhirnya, apakah hukumnya sama yang di luar itu dengan yang di dalam? Jawabannya sama, karena itu adalah luberan. Beda kalau pas lagi nggak luberan, ya orang datang ke tempat parkir, dia sholatnya di tempat parkir, sholat tahiyatul masjid, ya nggak bener. Ya, kenapa nggak luberan? Nggak luber, gitu. Dia harus masuk ke masjid, gitu. Dia harus masuk ke masjid. Allahu musta'an. Jadi sebagian orang juga ada yang unik juga nih. Tadi saya lihat juga di sini sholat, ada yang sholat di bawah juga. Lah kok sholatnya di bawah nggak gabung? Gitu. Ada itu yang sholat di bawah subuh tadi. Ngikuti imam. Nah, kok padahal masih ada tempat. Ya. Sama halnya juga di Masjidil Haram. Ya. Belum sampai luber, tapi dia sholatnya di hotel. Karena ada tuh, ya hotel-hotel yang menghadap Masjidil Haram. Itu masih ada gitu loh. Ruang lowong luas gitu. Kemudian dia sholat di situ, ngikutin jamaah yang ada di dalam. Ya nggak bisa kayak gitu. Atimus shafal awal fal awal, sempurnakan as-shaf yang terdepan duluan, kemudian berikutnya. Nah, sebagian kelakuan pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja di sekitar Haramain juga, mereka memilih sholat di belakang, padahal depannya masih kosong. Betul nggak? Kelihatannya penuh tuh. Ya, kenapa? Kenapa begitu? Karena mereka pengennya cepat. Begitu selesai salam langsung lari ke tokonya supaya bisa segera buka, karena banyak pelanggan yang ngantri misalnya. Gitu. Jadi akhirnya milih juga. Itu nggak benar juga. Ada sejumlah hal yang memang perlu diingatkan semacam ini. Jelas ya? Oke. Masih ada lagi? Ada lagi? Silakan jemaah. Cukup? Mungkin sebelum ditutup ya, ada pesan dari koperasi kita, koperasi syariah Baitul Aib. Jam 6 sudah buka. Jadi bagi yang mau bukan mau minta, mau belanja, silakan datang ya ke sana. Silakan ditutup Pak Ustaz. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.